Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Hadis Kada. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Modbus Float. Apa itu float? Float adalah sebuah tipe, salah satu tipe daripada data di mana dia datanya berupa bilangan pecahan. Jadi ada komanya. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman baik di YouTube atau di blog atau yang WhatsApp, bagaimana sih caranya kita membaca nilai float dari Modbus. Nah, karena kan Modbus itu dia datanya itu setiap registernya itu berupa bisa byte atau word, eh, artinya bisa integer atau bisa juga kita display dalam bentuk binary juga bisa. Nah, tapi untuk ditampilkan dalam bentuk float itu memang perlu script khusus, perlu operasi khusus sehingga dia bisa menampilkan dalam bentuk float. Kenapa? Karena dia menggunakan dua buah register. Jadi kalau satu register kan tinggal dibaca, tampilkan. Tapi kalau dua buah register digabungkan, terus dibuat menjadi float, itu perlu script khusus. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan scriptnya dalam bahasa C, bagaimana kita membaca dan menulis dalam bentuk float. Oke, langsung saja. Seperti ini tampilannya sederhana, gak apa-apa, karena kita hanya untuk belajar. Jadi ini di sini saya tampilkan dua buah text box ya untuk menampilkan nilai register per wordnya. Jadi ini bentuknya word, tipenya yang sign yang ada tanda minus plusnya. Oke. Nah, di sini ada dua macam tombol, saya buat dua buah, ada convert float biasa sama convert yang swap. Nah, ini juga perlu diketahui oleh teman-teman. Jadi float itu di Modbus itu ada dua jenis, ada yang convert float biasa sama yang float float yang swap. Swap itu artinya dibalik atau di apa ya? Di urutannya dibalik itu urutan byte-nya. Nah, kemudian di sini juga ada text box untuk menulis value-nya ke Modbus. Nah, write juga ada dua, saya buatkan, ada write biasa, float biasa, sama write float swap gitu. Oke. Oke, sebelum kita menjalankan script ini, kita jalankan dulu Modbus simulator. Saya pakai Modbus HD, simulator Modbus buatan saya sendiri. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Ini dia sebagai TCP server berarti sekarang dia. Port 502 /id 1. Oke, kita start. Nah, di sini ada tipenya, ada banyak. Bisa kita pilih. Ada binary, integer, long, float. Nah, di sini ada float nih, float sama float swap. Dua macam. Nah, kalau kita pakai float, dia akan kalau pakai integer biasa kan di sini ngurut 1 2 3 4. Nah, kalau kita pakai float karena dia pakai dua register, jadi dia dilompat 1 3 5 7 9 dan seterusnya gitu. Karena yang satu ini dia menggunakan dua register 1 dan 2. Nah, 3 ini jadi 3 dan 4 begitu. Sebenarnya kita bisa juga pakai misalnya dari alatnya itu dia bukan di address 1 tapi di address 2. Ya bisa saja. Jadi nanti dia akan pakai 2 dan 3, lompat 4 dan 5 begitu. Ini tergantung dataset di alatnya masing-masing seperti itu. Kita akan coba seperti ini saja. Jadi di address 4001 ini saya akan isi dengan nilai misalnya 123, 456. Di sini saya komanya pakai titik ya. Oke, misalnya di address 403 saya pakai isi dengan misalnya 456,789. Nah, seperti ini. Nah, ini akan dibaca oleh project kita di sini. Oke, kita jalankan projectnya. Seperti ini. Nah, ini koneksinya. Untuk koneksi ini pengaturannya ada di scriptnya ya. Jadi di sebelah ini di sini IP addressnya. Jadi ke lokal. Jadi nanti kalau teman-teman mau rubah ke alatnya, tinggal lihat IP-nya alatnya. Kalau portnya nggak saya tulis sih. Defaultnya kan 502. Kalau perlu dirubah tinggal tambahin saja di sini.
C titik portnya berapa. Oke, kita ke runtime-nya. Jadi seperti ini, kita connect berhasil. Address 0 ini kalau jangan salah ya, address 0 itu berarti di sini 4001 yang ini. Kita read. Nah, ini nilai integernya nih. Ini kalau kita lihat sini integer. Nah, kan ini 5 minus 5767 sama 1742. Nah, tapi kalau kita displaynya ada pakai float, jadinya seperti ini. Nah, ini akan kita convert, dari dua register ini akan kita convert menjadi float. Kita klik convert. Nah, jadi dapatlah nilai floatnya. Ini kalau kita nggak sama gitu, kalau misalnya ini float tapi kita convert floatnya swap di sininya, ini nanti nilainya akan beda tuh. Tapi kalau di sininya float swap, terus kita atur nilainya misalnya 23,23 misalnya. Kalau kita convert swap, ini jadi benar nilainya. Di read dulu, lalu kita convert. Nah, ini jadi benar. Yang ini malah salah, yang convert bias jadi salah. Jadi harus hati-hati, harus dilihat dulu alatnya itu pakai float apa, pakai float biasa atau pakai float swap. Karena kalau tidak sama nanti jadi nilainya nggak sama. Nah, jadi kalau pakai float nilainya segini. Kalau pakai float swap jadi beda. Oke. Nah, sekarang coba kita baca yang kedua nih. Tadi kita pakai float yang 4003 kita baca. Jadi dia kalau 4003 berarti registernya adalah di 2, dikurangi 1 saja. Kita baca read. Nah, ini register nilai integernya. Nah, kalau kita berubah jadi float, kita tinggal klik convert. Nah, ini jadi udah terbaca. Oke. Kemudian kita coba untuk write. Misalnya di address 2 ini mau kita rubah jadi misalnya 1,22. Nah, kita write. Nah, ini berubah. Oke. Nah, kalau write swap ini jadi salah. Tuh. Karena ininya tipenya nggak sama. Ini kalau kita berubah jadi float swap, baru ini dia sama. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat scriptnya. Mungkin perlu sedikit penjelasan di scriptnya. Scriptnya yang utama itu ada di sebentar. Nah, scriptnya yang paling utama itu ada di bagian ini readnya mungkin teman-teman udah ngerti ya. Jadi read itu cuman register, kemudian hasilnya ditampilkan di text box, itu aja sih. Nah, yang beda di sini yang perlu diketahui mengenai float itu adalah di sini. Di sini. Nah, jadi kita ini kan convert dari sini ya, dari text box ini di convert. Jadi dia baca ke text boxnya dua-duanya, lalu kita panggil, ada fungsinya. Saya buatkan sebuah fungsi namanya convert dw to float. Dw itu double word ya. Nah, dia ada dua parameter atau argumen. Jadi ada integer 1 untuk register satunya, integer 2 untuk register 2. Nah, nanti hasilnya baru akan ditampilkan di text box floatnya. Nah, jadi yang penting itu ini nih, fungsi ini convert dw to float. Ini yang mungkin teman-teman susah nyarinya. Jadi saya buatkan saja. Nah, kalau teman-teman mau lihat isinya, tinggal klik kanan, terus go to definition. Nah, dia ada di bagian bawahnya. Nah, seperti ini nih fungsinya teman-teman. Jadi dia sebenarnya dia akan membaca per byte. Jadi dari dua register ini dia akan ubah, convert ya, jadi byte. Jadi dari integer ini akan berubah jadi byte-byte. Lalu kemudian yang integer yang kedua juga sama, akan di convert jadi byte. Jadi dia akan berarti 8 bit ya. Tadinya kan word itu kan 2 byte. Dia akan rubah jadi byte. Nah, nanti setelah jadi byte nanti akan dirubah lagi menjadi double, atau double itu float atau double ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi dia akan urutan byte-nya akan di kayak diacak gitu, bukan diacak sih, cuman diurutkan. Jadi byte pertamanya dia baca dari byte 1 yang ke 1. Itu yang kedua ya. Yang ya seperti ini urutannya. Nah, hingga akhirnya dia akan rubah jadi float sini atau jadi double. Double ini sama dengan float tapi dia lebih di range-nya lebih panjang gitu. Lalu ini saya roundkan, artinya saya bulatkan biar nggak terlalu panjang menjadi 3 digit di belakang komanya gitu. Oke, ya, seperti ini fungsinya.
Nah, yang bedanya dengan yang swap itu hanya di urutannya. Jadi kalau yang float biasa itu urutannya itu jadi seperti ini dari apa? Byte 1 0 ya, byte satu yang ke 0, byte 2, byte 2 yang ke 0 gitu. Jadi urutan seperti itu. Tapi kalau yang di swap itu dibalik. Jadi byte 2 dulu. Byte 2 dulu dipakai, terus byte yang pertamanya, byte yang kedua berarti. Terus baru byte 2 yang byte keduanya. Kemudian ini ya seperti inilah. Teman-teman bisa belajar. Jadi bedanya di sini nih. Yang swap ini in bytes 2 baru satu, kalau yang swap plot biasa itu satu dulu, bytes satu baru dua gitu. Seperti itu. Nah, yang bagian write-nya ini juga teman-teman mungkin perlu script-nya. Nah, ini saya panggil ini convert float to DW. Jadi dari float diubah menjadi double word. Nah, script-nya seperti apa? Kita lihat go to definition. Intinya dia dari float itu akan di-convert menjadi byte-byte juga. Jadi byte-byte baru dari byte itu akan dirubah menjadi integer 16. Artinya ini satu word. Nah, baru dari word-word ini akan ditulis nih. Jadi kan hasilnya kan jadi short ya. Nah, short array-nya isinya cuma dua. Karena kan cuma dua byte. Sorry, dua word. Nah, kemudian jadi nanti short ini kan array nih. Yang isinya cuma dua. Short array ini akan ditulis ke modbus-nya. Jadi dia juga akan menulis dua register yang akan ditulis. Oke. Nah, yang swapnya itu sebenarnya sama dengan yang float biasa, cuman bedanya ya sama, urutannya aja yang beda. Ini yang ini satu, nah ini nah ini. Jadi kalau yang biasa itu float biasa, array-nya adalah integer yang kedua dulu, baru yang pertama. Kalau yang float swap itu yang pertama dulu baru yang kedua gitu. Ini mainin LSB, MSB aja. LSB itu kan ada less significant bit atau most significant bit itu. Jadi urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil gitu. Oke teman-teman, simple sederhana. Kali ini kita bahas float, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan dukung terus kami Hariskada, mudah-mudahan bisa terus memberikan sharing-sharing kepada teman-teman sekalian dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.